Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ketua Masjid Darul Muttaqin beserta bapak-bapak segenap pengurus dan para imam-imam kita, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, jamaah para pejuang subuh, jamaah para pemakmur masjid, jamaah para pencinta majelis ilmu, wabil khusus para pencinta majelis kuliah subuh Masjid Darul Muttaqin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita semua dirahmati Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita di tempat dan di majelis yang agung dan mulia ini, di majelis ilmu, di majelis zikir. Kita dipertemukan di rumah Allah, di masjid yang kita cintai ini. Maka kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar majelis yang agung dan mulia ini Allah karuniakan manfaat demi manfaatnya yang tiada terhingga kepada kita. Bermanfaat bahkan tidak hanya untuk menambah bekal kita dalam menjalani sisa-sisa kehidupan kita di dunia yang fana dan sementara ini, tapi juga terbawa manfaatnya sampai ke kehidupan akhirat kita yang kekal dan abadi kelak, insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam keharibaan dan kepangkuan sang junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan mengaji dan memahami kandungan dan isi dari kitab Al-Hikam, kitab hikmah dan nasihat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan pada subuh hari ini kita akan memahamkan hikmah yang ke-51. Setelah pada pertemuan yang lalu kita memahamkan hikmah yang ke-50, maka kita mendapatkan tuntunan bahwa ada dua sikap aneh yang dimiliki oleh sebahagian orang, bahkan disebut dengan al-ajabu kullul ajab, aneh bin ajaib. Sikap seperti apa? Sikap yang aneh bin ajaib itu disebutkan bahwa mimman yahrubu mimman la infikaka lahu anhu, orang yang berusaha menghindari sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Sudah pasti tidak bisa dihindari,
tapi dia mencoba terus menghindarinya. Maka sikap ini sikap aneh bin ajaib. Kita sebutkan yang lalu, di antaranya yang tidak bisa dihindari itu adalah kematian, ketuaan, dan lain-lain sebagainya. Tidak bisa dihindari, tapi banyak orang yang berusaha menghindarinya. Maka orang seperti ini disebut orang yang punya sikap aneh bin ajaib. Kemudian yang kedua yang lalu, orang yang punya sikap aneh bin ajaib itu adalah wa yatalu'u ma la baqa'a ma'ahu, yaitu orang yang mempersiapkan, mencari, mengumpulkan sesuatu la baqa'a ma'ahu, padahal tidak akan kekal bersamanya. Yang tidak kekal bersamanya justru dia perjuangkan habis-habisan. Yang tidak akan kekal bersamanya justru dia kumpulkan, dia tumpukkan. Tapi dia lalai dengan yang akan kekal bersamanya. Justru yang akan kekal bersamanya itu yang tidak dia bawa, itu yang tidak dia siapkan, itu yang tidak dia kumpulkan, padahal akan kekal bersamanya. Maka sifat aneh bin ajaib yang kedua adalah orang yang mengejar-ngejar yang tidak kekal, tapi lupa untuk mempersiapkan yang akan kekal bersamanya. Ini hikmah yang ke-50 pada pertemuan kita yang lalu. Hari ini kita akan lanjutkan memahamkan hikmah yang ke-51. Pada hikmah yang ke-51 disebutkan, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari arroha wa yasir wal makanul ladhi irtahala ilai huwa alladhi irtahala minhu, walakin irhal minal aqwan ilal mukawwin wa anna ila rabbikal muntaha. Surah An-Najm ayat 42. Yang dimaksud dengan hikmah ini adalah la tarhal, janganlah engkau pergi, min kaunin ila kaunin, dari satu tempat ke tempat lainnya, fatakuna kahimar, yang kondisinya engkau seperti keledai, arroha wa yasir, di tempat pabrik penggilingan yang dia berputar-putar di tempat itu sebagai mesin penggilingan, digerakkan oleh keledai, kahimar, seperti keledai yang menggerakkan mesin penggilingan tersebut. Kondisinya bagaimana? Wal makanul ladzi irtahala ilaih, dia bergerak dari satu tempat, sementara wal ladzi irtahala minhu, tempat yang dia lewati itu ke itu juga. Ini tempat tadi sudah bahkan puluhan kali dia lewati, tapi dia berputar di situ juga. Sudah beratus-ratus kali dia berkeliling di situ, tapi dari situ ke situ juga. Itu yang dimaksud dengan itu. Walakin, akan tetapi, irhal, pergilah engkau, bergeraklah engkau, minal aqwan, dari satu tempat ilal mukawwin, untuk bertemu dengan pemilik tempat itu. Jadi bukan dari satu tempat, tetap ke tempat itu juga. Itu yang tadi digambarkan kahimar, seperti keledai. Tapi walakin, tapi irhal, pergilah engkau, berjalanlah engkau, minal aqwan, dari tempat-tempat tersebut, ilal mukawwin, menuju kepada sang pemilik tempat itu. Lalu Imam Ibnu Athaillah mengutip
surah An-Najm ayat 42 yang berbunyi wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya menuju Tuhanmu lah puncak dari segala tempat dan tujuan. Sesungguhnya menuju kepada Tuhanmu lah puncak dari segala tempat dan tujuan. Hikmah ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita jangan pergi berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari beberapa syarah kitab Al-Hikam yang saya lihat ini, itu para pensyarah lebih cenderung menerangkan yang dimaksud dengan kalimat ini adalah orang yang cenderung stagnan dalam mengabdi kepada Allah. Orang yang cenderung tidak ada penambahan-penambahan, tetap dari situ ke situ juga, tetap dari situ ke situ juga. Padahal umur bertambah, padahal kadang-kadang kesempatan bertambah, tapi tidak ada yang bertambah yang dia lakukan. Maka digambarkan tadi seperti keledai yang ada di tempat pabrik penggilingan, yang dia diperintahkan menjalankan roda penggilingan, lalu dia berputar-putar di situ, bahkan sampai dengan jumlah putaran yang tidak diketahui banyaknya jumlahnya dia sudah berputar. Artinya dalam hal yang baik-baik janganlah cenderung stagnan. Harus ada penambahan, harus ada perubahan-perubahan. Sedangkan berkenaan yang tidak baik, beristiqomah pula dia di situ. Dari syirik tetap juga ke syirik, tak berubah-berubah. Dari riya tetap juga riya, tak berubah-berubah. Dari tujuan-tujuan selain Allah, tetap juga tujuan-tujuannya kepada selain Allah, tak pernah ada berubah. Maka dari itu para ulama mengatakannya, bisa jadi ada orang yang salah pilih. Kayak kita misalnya selesai sholat subuh, berzikir setelah sholat kemudian berdoa. Atau pada malam hari selesai maghrib, selesai sholat maghrib, zikir setelah maghrib dan berdoa. Begitu juga selesai isya, atau begitu juga dengan ketika zuhur. Artinya ada waktu. Waktu itu jika kita disuruh memilih 3 hal, kita gunakan untuk beramal, atau yang kedua berzikir, atau yang ketiga belajar. Kecenderungan orang sekarang lebih banyak memilih beramal, walaupun kadang-kadang ilmunya tentang amal itu belum mencukupi. Atau ada orang yang memilih berzikir karena lebih ringan. Dia lakukan, dia ucapkan kalimat-kalimat zikir. Atau ada orang yang tadi dia belajar, habis subuh ada majelis ilmu, habis maghrib ada majelis ilmu, habis zuhur ada majelis ilmu. Maka para ulama cenderung mengatakan bahwa belajar itu jauh lebih utama. Bayangkan itu, Pak. Justru itu pula yang sebagian orang tidak mau. Terasa beban, terasa ada yang berat. Kalau hanya beramal kan ringan, apalagi kalau sekedar berzikir kan rasanya ringan dan mudah. Jadi orang
cenderung memilih untuk yang dua tadi itu, yang belajar, yang justru itu menurut para ulama lebih utama dibandingkan dengan yang dua tadi. Tapi itu pula yang justru berkurang. Kita lihat tidak seperti yang kita harapkan. Kalaupun yang mau mengutamakan yang utama itu belajar, ya mungkin kita-kita inilah yang menganggap dan meyakini bahwa belajar itu lebih utama daripada berzikir dan beramal. Kenapa? Karena ketika seseorang sedang belajar, itu otomatis dia pun berzikir kepada Allah. Tadi kita diingatkan, wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuan yang paling mulia dan paling tinggi adalah jika tujuanmu itu kepada Tuhanmu. Kan ingat kita nih sama Allah Tuhan kita. Padahal kita sedang belajar. Sedang belajar tetap ada zikir kepada Allah. Dan sedang belajar tetap ada amal yang kita kerjakan. Kenapa? Justru belajar itu sendiri sebuah amal. Beda dengan ketika orang beramal, belum tentu dia mendapatkan penambahan ilmu. Atau ketika orang sedang berzikir, belum tentu dia mendapatkan penambahan ilmu. Tapi kalau dia belajar, zikirnya dia dapatkan, kemudian amalnya juga dia dapatkan. Tapi justru kita lihat realita kita berbeda. Banyak orang mau beramal, tapi kadang-kadang dia tidak mau belajar bagaimana tuntunan amal tersebut. Berjalan-jalan di situ ke situ juga, di situ ke situ juga. Itu yang dimaksud tadi. Janganlah engkau pergi berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, laksana seekor keledai yang berputar-putar di mesin penggilingan. Dari tempat itu ke tempat itu juga, dari tempat itu ke tempat itu juga. Maka yang mau kita wujudkan adalah walakin irhal. Pergilah, berjalanlah minal aqwan, dari tempat-tempat itu ilal mukawwin, kepada sang pemilik tempat itu. Artinya apa? Ketika kita beramal, jangan cuma beramal sekedar beramal, apalagi kalau ketika beramalnya ada gangguan-gangguan yang dibiarkan. Dalam beramal, misalnya ada riya, dibiarkannya saja. Dalam beramal, misalnya lagi ada takabur, ada sombong, ada angkuh, dibiarkannya saja. Maka apapun yang dia kerjakan, amal dalam bentuk apapun, isinya tetap itu yang ada. Apapun yang dia kerjakan tetap ada riya. Amal ini dia kerjakan tetap ada riya. Yang ini dia kerjakan tujuannya supaya untuknya selain daripada Allah. Bisa jadi untuk tujuan-tujuan dunia, untuk tujuan-tujuan sanjungan, pujian, untuk tujuan-tujuan agar dipandang, dilihat oleh manusia lainnya bahwa dia sudah melakukan satu amalan, satu pekerjaan, tak berubah. Maka Imam Ibnu Athaillah mengutip tadi ayat An-Najm, surah An-Najm ayat 42. Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kita, ketahuilah tujuan dari segala sesuatu itu yang paling puncak dan paling tinggi adalah kalau semua itu engkau tujukan hanya untuk Allah. Artinya harus ada perubahan. Melakukan satu amalan, berubah, hilang riyanya, tapi dia tujukan itu hanya kepada Allah. Ketika dia melakukan satu amalan, hilang rasa sombongnya, angkuhnya. Kenapa? Karena amalan itu semua dia tujukan hanya untuk
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jadikan apapun yang kita lakukan tujuan puncaknya adalah untuk mengabdi kepada Allah. Pelan-pelan kita arahkan ke sana. Apalagi kita sering mengucapkan kalimat zikir, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Itu zikir kita. Itu zikir kita selalu. Cuma sayangnya memang zikir ini cenderung diamalkan ketika mau sholat saja. Kadang kita dengar itu ada zikir yang diucapkan seperti itu. Tapi selain sholat, kayaknya zikir ini terlengahkan oleh sebagian kita, sehingga kadang-kadang kayaknya cuma sholat nih yang pas untuk zikir ini. Padahal makna dari kalimat itu, Ilahi, wahai Tuhan hamba, anta, engkaulah maqsudi, yang hamba maksud, yang hamba tuju. Maka supaya tidak berputar-putar seperti keledai di pabrik penggilingan tadi, maka apapun yang kita kerjakan, tujukan bahwa Allah lah yang kita maksud, bahwa Allah lah yang kita tuju. Dan itu bukan cuma sholat kita. Ketika kita mau puasa, Ilahi anta maqsudi, ya Allah, dengan puasa hamba ini engkaulah yang hamba tuju. Engkau yang hamba tuju, ya Allah. Ini untuk mengabdi kepadamu, ini untuk taat kepadamu. Hilangkan ya Allah, bersihkan ya Allah. Kalau ada unsur-unsur lain dari itu, hamba ingin dilihat si anu, hamba ingin disanjung si anu, hamba ingin disebut-sebut si anu, hamba ingin hilangkan itu ya Allah. Anta maqsudi, engkau yang hamba maksud. Waridhaka matlubi, waridhaka, dan hanya ridhamu. Matlubi, yang hamba cari. Matlubi, yang hamba harapkan. Matlubi, yang hamba minta. Matlubi, yang hamba tuntut darimu ya Allah. Hanya ridhamu. Waktu mau baca Quran, zikir itu juga muncul. Ketika mau bersedekah, beramal jariah, zikir itu juga muncul. Ya Allah, hanya ridhamu yang hamba cari. Karena itu puncak yang tertinggi tadi. Jangan sekedar dikerjakan lalu dibiarkan dia. Dibiarkan dia melanglang buana ke arah riya, dibiarkan dia melanglang buana ke arah musyrik, dibiarkan dia melanglang buana ditujukan untuk selain Allah. Nah, itu yang seperti keledai tadi. Dan keledai itu selalu menjadi simbol hewan yang paling Dungu. Yang paling Dungu. Ada yang bilang bodoh, Pak Usu bilang dungu katanya. Keledai itu simbol itu. Artinya kalau ada orang yang beramalnya seperti itu, maka dia termasuk orang yang bilang dungu tadi nggak berani bilang dungu lagi nampaknya. Dan memang kita harus akui seperti itu, jujur kita telanjangi diri kita ini. Nah, itu yang pesan dari, sebetulnya itu pesan spiritual itu. Bahkan dia mungkin mengambil dari kata-kata hikmah. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih
suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Kita mesti telanjang, artinya bukan pakaian, telanjangi diri agar benar-benar bisa dibersihkan. Kalau tidak kita telanjangi diri kita, kita khawatir nanti tidak bersih. Bahkan disebutkan itu dalam satu hikmah, mencari-cari aib dan kekurangan diri sendiri khairun, itu lebih baik daripada mencari-cari mana amal yang ada karomahnya, mana amalan yang ada berkahnya, mana amalan yang ada rahmat, mana amalan, daripada mencari-cari itu Bapak dan Ibu. Khairun, lebih baik mencari-cari kekurangan, aib-aib pada diri sendiri. Jangan cari keramat. Ustaz, kalau ini saya kerjakan, apa keutamaannya Ustaz? Dia bukan bertanya Ustaz, yang Ustaz lihat pada diri saya ini kekurangan saya apa? Kadang-kadang tidak siap. Kita pun kalau nggak diminta orangnya, kadang-kadang mana mau kita menyebutkannya. Kenapa? Kita tidak mau melukai hati orang, tidak mau kita melukainya. Kalaupun ada yang terluka kadang tanpa sengaja, ya apa boleh buat, karena kita menyebutkannya secara umum saja. Tapi ada yang senang, merasa terkena, ya apa boleh buatlah. Tapi kita tidak melukai orang dengan sengaja. Tapi bisa jadi ada yang terluka. Itu disebutkan itu Bapak, dan membuka, mencari aibmu sendiri itu lebih utama daripada engkau mencari-cari keutamaan dari satu amal, karomah atau keramat kata orang. Mencari karomah, mencari keramat dari satu amalan, itu tidak lebih baik bagi kita. Temukan apa yang ada pada diri kita. Kalau yang baik kita temukan, istiqomah, pertahankan, bahkan tingkatkan. Tapi kalau yang kita temukan justru tadi al-uyub, aib-aib yang ada, maka memperbaiki itu lebih utama bagi kita daripada cari keramat tapi aibnya, kekurangannya, keburukannya, kejelekannya itu tetap ada pada dia, itu tetap ada pada yang bersangkutan. Nah, kita belajar ini nih. Kita belajar ini. Apakah sudah tidak ada pada diri kita tadi sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang sebetulnya itu hal yang bisa merusak amal ibadah, malah kita temukan pada diri kita, aku ini model orang yang, apakah yang lalu, aku ini termasuk orang yang mengejar-ngejar yang tidak kekal, atau aku sedang mempersiapkan sesuatu yang akan kekal bersamaku nanti. Apakah aku ini termasuk yang disebutkan yang lalu itu? Apakah aku ini termasuk orang yang mimman yahrubu la infikaka lahu anhu, orang yang menghindar dari sesuatu yang sebetulnya tidak bisa kuhindari? Adakah aku model seperti itu? Adakah rasa, langsung, adakah rasa laga, adakah rasa angkuh, adakah rasa segala macam? Hilangkan. Walaupun bisa jadi kadang tanpa sadar kita sudah kita hilangkan, tapi orang masih melihat, oh ada kesombongan itu. Orang mungkin bisa melihat, masih bisa ada kelagaan itu. Padahal kita sudah berusaha itu memperjuangkannya, menghilangkannya dari diri kita, karena itu lebih baik bagi kita. Nah, oleh karena itulah
Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, inti dari hikmah yang ke-51 ini adalah bahwa ada orang yang beramal demi untuk meraih, hanya mencari dari satu pahala ke pahala yang lain, hanya mencari dari satu keberkahan kepada keberkahan yang lain, atau dari satu karomah ke karomah yang lain. Tapi tadi, padahal sebetulnya tujuan dari semua amal ibadah itu hanya satu saja, yaitu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana jika ada orang yang masih tadi dalam beramalnya dia tujukan kepada selain Allah, maka kita harus berjuang sekuat-kuatnya agar bagaimana amal ibadah yang kita kerjakan itu semata-mata karena Allah. Ini kan sama ini, sejak dari tanggal 1 Rajab kemarin, dimanapun masjid-masjid kita semua, imam terutama ketika berdoa, termasuk kita tadi juga, dan di tempat-tempat yang lain juga, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, ya Allah, berkahilah hidup hamba selama di bulan Rajab. Kita selalu nanya, berkah seperti apa yang kau harapkan selama di bulan Rajab? Kenapa? Karena saya melihat ada orang yang berdoa seperti itu selesai sholat, tapi begitu selesai sholat ada taklim dia tinggalkan. Padahal itulah berkah itu di bulan Rajab ini. Ada berkah yang sudah pasti di bulan Rajab, dia tinggalkan Pak. Tapi doanya barik lana fi Rajab, berkahi hamba di bulan Rajab ya Allah. Ada majelis taklim dia tinggalkan, ada panggilan sholat berjamaah tidak dia penuhi, ada kesempatan beramal juga dia tidak lakukan. Maka kita katakan selalu, berkah yang mana yang kau harapkan lagi? Padahal sebetulnya kalaupun kan kita kalau ditanya orang, kenapa mengamalkan itu? Oh, ini doa Nabi, ini hadis Nabi. Itu dalil secara fikih syariat. Walaupun mungkin ada orang yang dia tidak berdoa seperti itu, tapi justru dia tahu bahwa selama bulan Rajab harus melakukan ini, selama bulan Rajab mengerjakan ini, selama bulan Rajab inilah keberkahan itu, selama bulan Rajab inilah yang mau diraih. Bisa jadi itu Bapak dan Ibu. Ini tetap ngaji bulan Rajab, inilah berkah bulan Rajab itu. Jadi ketika kita tanya yang mau diminta apa lagi Pak, yang ada ditinggalkan, berkah yang ada diabaikan, berkah yang sudah pasti nyata itu tidak ditunaikan, apalagi yang mau diminta? Tidak tahu lah Ustaz, pokoknya doa ya lah katanya. Maka saya bilang, jangan-jangan Bapak makna barik lana itu, berkah bulan Rajab itu, Bapak minta rezeki di bulan Rajab. Kayaknya ya Ustaz katanya. Bapak minta uang di bulan Rajab, saya bilang ada juga Ustaz. Bapak minta agar harta bertambah di bulan Rajab, itukah yang dimaksud dengan barik lana fi Rajab? Bisa jadi Ustaz katanya. Awas Pak, habis ini apa yang mau kita lakukan? Buktikan itu sebagai berkah bulan Rajab, dan nanti sampai ke bulan Sya'ban, sampai wa balighna Ramadan, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan ya Allah. Kita tanya lagi nih, mau ngapain di bulan Ramadan? Ada doa yang ditambah, wa a'inna 'ala syiyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Dan tolong kami ya Allah agar bisa berpuasa, agar bisa mengerjakan sholat malam, dan agar bisa membaca Al-Quran. Maka saya tanya, nunggu bulan Ramadan kah?
Saya khawatir itu yang dipahamkan orang, Pak. Baca Quran nanti kalau sudah Ramadan, berpuasa nanti kalau sudah Ramadan. Iya, puasa wajib cuma di bulan Ramadan. Tapi kalau puasa sunat kan bisa di bulan Rajab ini, bisa nanti di bulan Sya'ban bagi yang mampu. Wal qiyam, sholat malam itu menunggu datang Ramadan kan? Kan tidak. Kenapa wabalikna Ramadan? Maksudnya untuk itu. Nah, itu yang nanti yang keliru itu. Bercita-cita seperti itu dan banyak kejadian 2 hari sebelum Ramadan justru meninggal. Padahal kalau dia kerjakan selama bulan Rajab, selama bulan Sya'ban, itulah berkah Rajab itu. Itulah berkah Sya'ban itu, dan itulah hikmah yang bisa kita minta bertemu dengan Ramadan, tapi sebelum Ramadan sudah kita lakukan. Jangan nunggu-nunggu Ramadan, Bapak dan Ibu. Yang bisa dikerjakan di bulan Rajab ini kerjakan, dan itu merupakan berkah di bulan Rajab. Jangan nunggu Ramadan. Nanti kita tengok siapa yang umurnya nggak sampai Ramadan. Siapa umur kita nanti yang nggak sampai Ramadan? Kita jadi saksi semua. Nanti kasih tahu saya Pak Haji Sihana, kalau ada yang hadir pada hari ini ternyata nanti nggak ketemu Ramadan, kasih tahu saya. Tapi kalau saya yang nggak ketemu Ramadan, nggak usah dikasih tahu lagi. Dan saya minta nih, ini mumpung saya teringat nih, kalau andai kata saya masuk rumah sakit, jangan ada foto saya sedang sakit dipoto dengan Bapak dan Ibu. Apalagi kalau nanti saya sudah meninggal dunia, jangan ada yang foto-foto dengan mayat saya. Ini sekarang orang dia tanpa sadar, orang sedang tengah di rumah sakit, lalu difotonya. Bagi dia itu publikasi, tapi bagi yang bersangkutan itu fitnah. Ada yang melihat, betapa jeleknya Ustadz rupanya ketika di akhir hayatnya. Awas tuh, fitnah itu. Tukang mandikan jenazah saja syaratnya harus orang yang bisa menyimpan rahasia si jenazah. Ini jenazah sedang mengkap atau mencelang dia menjadi jenazah, itu pula yang dipublikasikan, yang beredar di media sosial. Ini penyebar fitnah ini orang ini. Maka saya pesan dari sekarang, kalaupun ada mengirim duka cita di media sosial, pilihlah foto saya yang terbaik. Pilih foto saya yang masih sedang ganteng-gantengnya. Jangan dipilih foto saya yang sudah tak berdaya, yang sudah kurus kering, bahkan seperti tengkorak sudah. Sama dia itu kebanggaan, itu publikasinya. Tapi bagi yang bersangkutan itu merupakan fitnah besar. Kita berarti melebihi dari tukang mandi jenazah. Boleh membuka-buka keadaan mayat, boleh membuka-buka keadaan jenazah. Itu yang jangan. Marahkan itu kalau ada keluarga kita yang memfoto-foto saudara-saudara kita yang ketika di rumah sakit sedang kabel-kabel banyak dipasang di badannya, dipoto juga. Kata yang nengok, kayaknya udah mau mampus Ustaz nih, kata dia. Jangan, ya itu aib sama dia. Maka untuk saya pribadi, saya minta tolong, kalau nanti saya tak sakit di rumah sakit ada yang mau foto, jangan. Kalau berita sakitnya disampaikan silakan. Tapi saya termasuk orang yang tidak pernah menyampaikan berita saya sakit. Tidak pernah. Bahkan kadang jemaah tertanya-tanya, saya kenapa Ustaz nggak datang nih? Iya, kemarin tempat itu pun nggak datang. Kemarin di sana pun nggak datang. Jangan-jangan Ustaz sakit. Biarkan mereka yang berpikir sendiri. Lalu dia cari berita, apa betul sakit atau bagaimana. Tapi kalau kita yang ngasih kabar, masih ada gitu orang yang saya lihat gitu. Walaupun alasan pura-pura minta doa, jamaah
mohon doanya. Saya sakit, dirawat sudah 3 hari 3 malam di rumah sakit. Mohon doanya. Itu doanya cuma di permukaan, hakikinya kasih tahu sama orang. Biar orang datang, bawa langsat, bawa manggis, bawa rambutan, bahkan bawa rambai. Kepingin ditengok rupanya. Kepingin ditengok orang rupanya. Itu yang halus tadi itu. Dia tersembunyi di dalam, tak nampak itu di permukaan, Bapak dan Ibu. Maka yang bisa kita adukan kepada Allah, cukup ngadu kepada Allah. Jangan ceritakan sama orang, jangan sampaikan sama orang. Yang kita mau bersandar kepada Allah, cukup bersandar kepada Allah. Jangan nanti alasan, saya bersandar kepada Allah, Ustaz. Ini cuma pengumuman saja. Tidak betul itu Bapak dan Ibu. Nah, maka dari itu, wa anna ila rabbikal muntaha, tujuan puncak dari segala tujuan yang menjadi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan tujukan itu kepada yang lain-lain. Jangan tujukan apa yang kita kerjakan itu kepada yang lain-lain, karena nanti kalau itu kita lakukan, maka samalah yang bersangkutan dengan seekor keledai yang bekerja di pabrik penggilingan, yang dia hanya berputar dari situ ke situ saja, dari situ ke situ saja, sampai keledai itu mati. Jangan. Sama-sama kita pelan-pelan untuk membenahinya. Tadi wariyadhaka matlubi, puasa hamba ini untukmu ya Allah, ridhomu yang hamba cari. Bacaan Quran hamba ini hanya untukmu ya Allah, ridhomu yang hamba cari. Apapun yang hamba kerjakan ini untukmu ya Allah, ridhomu yang hamba cari. Tuk, muncul sedikit, tidak ya Allah, bukan ini ya Allah, tolong hilangkan ini ya Allah, jauhkan ini dari hamba ya Allah. Tuk, muncul lagi, ini kepingin, tidak ya Allah, tidak, hamba tidak ingin itu. Awas tuh, godaan-godaan yang tadi. Tuk, oh jangan dilajakkan. Biar tetanggamu tahu, betul, biar dia tahu, betul, itu yang jangan dilajakkan. Begitu tuh, biar kau dipuji orang, disanjung orang, betul juga, dilajakkannya terus Pak. Jangan begitu tuh, ada yang mengingatkan, segera dirubah. Tuh, ada hati yang mengingatkan di dalam, segera dirubah. Kan yang lalu ada kita pahamkan itu, akan selalu diingatkan oleh panggilan-panggilan hakikat dari dalam hati. Jika seseorang itu memang sudah pada makom sebagai seorang salik, yang ini jangan, ada yang ingatkan di dalam itu. Oh, bukan untuk ini. Ada yang ingatkan di dalam. Kau lakukan ini harusnya untuk ini. Oh iya. Kerjakan ini untuk, oh iya. Ada yang ingatkan di dalam. Tapi kalau nggak ada yang ingatkan, syirik tetap syirik, riya tetap riya, pingin pujian sanjungan tetap juga, sampai itu tadi berputar-putar di situ-situ saja. Itu yang jangan. Ini yang dimaksud dari nasihat hikmah yang ke-51 pada hari ini, yang mengingatkan kita lakukan segala amal dan tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, serta hanya untuk mencari ridhonya untuk kita. Hilangkan yang lain-lain yang kemungkinan ada, yang kepingin begini selain dari ingin kepada Allah, yang tujuannya ini selain daripada tujuannya untuk beribadah kepada Allah, yang maksudnya ini selain daripada maksudnya kepada selain Allah. Itu yang berusaha kita hilangkan, kita bersihkan. Insya Allah, Allah berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Allah berkahi kita selama di bulan Rajab dengan makna yang tadi. Allah berkahi kita selama di bulan Sya'ban nanti, dan Allah sampaikan usia kita bertemu dengan Ramadan insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, saya persilakan Bapak Haji Syihana untuk menyampaikan
amal jariah Bapak dan Ibu pada hari ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, amal jariah kita pada pagi ini berkumpul Rp560.000. Rp560.000. Agak turun sedikit dari minggu. Langsung kami serahkan. Semoga Amin. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Pak Haji Sihana menurun sedikit dari pekan yang lalu, tapi saya yakin akan naik lagi. Karena yang lalu terbukti begitu diumumkan sekian, ada yang datang ke mobil saya, Ustaz, ini dari saya tambahannya, katanya. Itu keyakinan Pak, itu keyakinan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu, karena banyak jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin juga tetap dari jamaah ini, tapi banyak jalan yang Allah berikan kepada kita. Jadi terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Ini menjadi amal jariah bagi Bapak dan Ibu yang akan tetap mengalir sampai ke negeri akhirat nanti. Kami senantiasa mendoakan agar Bapak dan Ibu rezekinya bertambah murah, insya Allah. Rezeki Bapak dan Ibu bertambah diberkahi oleh Allah. Rezeki Bapak dan Ibu semakin berlimpah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kita bermohon kepada Allah, Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada kuliah subuh kita yang akan datang. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana